Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rudi Mahulai, tentunya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia. Tahukah kamu seperti apa kedudukan dari Pancasila di negara Indonesia? Penasaran ya? Ikuti terus pembelajaran berikut ini. Kedudukan Pancasila di Indonesia. Ada dua kedudukan Pancasila di Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila di Indonesia ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Penjelasan dari fungsi Pancasila tersebut, yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia supaya tetap bertahan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila merupakan perjanjian luhur yang disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, maksudnya adalah Pancasila berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, artinya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, anak-anak kami semua, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, maka yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa kedudukan dari Pancasila di negara Indonesia ada 2. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, fungsi dari Pancasila itu ada 7. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan.
Bisa dipahami? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal masa depan kamu. Sampai berjumpa pada